Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat, mengabdi hingga kiamat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar saudaraku? Saudaraku, pada tema kajian kali ini akan saya bahas tentang pertanyaan dari masyarakat awam yang menganggap rata-rata para pelatih perguruan pencaksilat mengajarkan anggotanya bertindak anarkis. Mereka berkata seperti itu tidak ada salahnya, karena masyarakat sendiri pun melihat berita di sosial media yang seringkali memperlihatkan berbagai peristiwa hilangnya rasa kemanusiaan. Ada beberapa puluhan bahkan ratusan anggota perguruan silat yang sering berbuat onar, melukai orang, merusak fasilitas umum, bahkan pengeroyokan hingga menghilangkan nyawa manusia. Peristiwa anarkis tersebut terjadi hampir merata di wilayah Jawa maupun luar Jawa. Hanya karena persoalan sepele, saling mengejek, saling menghina di sosial media, akhirnya berlanjut di dunia nyata, saling balas dendam dan saling menyerang, bahkan peristiwa seperti itu tidak ada habisnya, hampir setiap tahun seperti itu terus. Jadi tidak salah jika sebagian masyarakat bilang perguruan pencaksilat diajarkan anarkis, karena mereka taunya anggota perguruan silat. Mau itu sebatas oknum, tapi karena mereka berasal dari perguruan silat jadi pandangan negatif tetap tertuju pada perguruan tersebut. Karena hal-hal seperti itulah para orang tua jadi takut mengikutkan anak-anaknya pada latihan silat, mereka lebih memilih mengikut sertakan di latihan bela diri yang berasal dari luar negeri. Hal seperti ini sesungguhnya sangat merugikan kita sendiri. Karena pada akhirnya pencaksilat kurang diminati, dan bela diri luar negeri lebih diminati, jadi sama halnya perbuatan anarki anggota pencaksilat menyebabkan budaya kita sendiri terjajah oleh budaya asing. Kenapa mereka lebih memilih bela diri dari luar negeri dibanding seni pencaksilat dari budaya kita sendiri? Ya karena kebodohan kita sendiri yang setiap tahun selalu menciderai budaya bangsa, dan membiarkan budaya asing berkembang di negeri kita sendiri. Buktinya pada seni bela diri asing selalu menawarkan berbagai prestasi yang gemilang, beda jauh dengan pencaksilat mayoritas hanya diwarnai kericuhan hanya karena permasalahan sepele yang dibesar-besarkan. Yang perlu dipertanyakan pada para anggota silat adalah, apakah ini yang diajarkan para pendiri perguruan silat? Apakah seperti ini budaya bangsa kita? Dan apakah itu hasil yang didapat selama berbulan-bulan dilatih di perguruan silat? Jika jawabannya seperti itu berarti kalian tidak paham apa itu silat, tidak paham tujuan ikut silat. Coba sekarang kita kaji latihan seperti apa sebenarnya yang diajarkan di silat. Yang pertama, yang diajarkan di silat adalah pembinaan fisik. Di pencaksilat fisik calon anggota ditempa sangat keras. Sebenarnya tujuannya bukan untuk adu otot atau adu kekuatan, namun untuk melatih otot agar badan kita selalu sehat dan terjaga, sehingga tidak mudah sakit dan mampu melawan perubahan alam. Yang kedua, diajarkan jurus. Jurus diajarkan di perguruan silat bertujuan untuk mengasah daya ingat otak kita. Untuk mempelajari sebuah tata cara bertarung dengan memakai kembangan seni. Supaya terlihat bagus, gerakan tarung dikolaborasi dengan seni tari ini kegunaannya sebenarnya untuk pertahanan diri dari serangan alam semesta maupun penghuninya, agar kita selalu merasa aman dimanapun, karena kita sudah dibekali silat. Jadi bukanlah untuk menciderai, melukai bahkan menyakiti orang lain. Yang ketiga, diajarkan ilmu pernapasan dan kerohanian. Ilmu pernapasan ini juga berkaitan dengan kesehatan, sedangkan ilmu kerohanian berkaitan dengan keimanan. Jadi tujuan sebuah perguruan silat mengajarkan ilmu kerohanian adalah untuk membentuk jiwa para anggotanya agar punya adab,
berbudi pekerti luhur, dan segala ilmu yang diberikan berguna untuk membantu masyarakat. Dengan begitu para anggotanya akan menjadi sosok yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari ketiga hal tersebut jika kita rangkum kita ambil intinya tentang tujuan ikut pencak silat, yaitu melatih fisik bertujuan untuk mendidik kesabaran, supaya nanti setelah kita menjadi warga, mendapat ujian seperti apapun tidak patah arang dan tidak mudah emosi, jiwa kita dan raga kita sudah terbekali kesabaran. Makanya ada filosofi Jawa yang mengatakan sepiro gedene sengsoro yen tinompo amung dadi cubo. Diajarkan jurus bertujuan untuk bekal kita agar kita selalu bisa jaga diri dan untuk bermasyarakat, membantu sesama yang membutuhkan. Diajarkan ilmu kerohanian itu bertujuan supaya kita bisa lebih mendekatkan diri dalam beribadah pada Tuhan sesuai ajaran agama masing-masing. Nah, inilah tujuan sesungguhnya, bukan untuk tawuran, bukan untuk bermusuhan. Apapun penyebutannya, mau ikatan keluarga, persaudaraan, perguruan, organisasi, sesungguhnya tujuan dari sang pendiri adalah sama. Yaitu mencetak generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur. Bukan mencetak generasi bangsa yang bobrok dan peresah masyarakat. Berarti poin, intinya mereka-mereka yang suka berbuat onar, turun ke jalan berdalih mencari keadilan, mereka tidak tahu tujuan sesungguhnya ikut pencak silat. Tidak peduli usia tua maupun muda, mereka itulah orang-orang goblok yang mudah diadu domba untuk kepentingan golongan, mudah dijadikan korban politik organisasi. Dan orang-orang seperti merekalah salah satunya yang membuat bangsa ini susah maju. Masyarakat di negara lain pada sibuk bekerja, sibuk berbenah, dan menjadikan negaranya lebih maju. Sedangkan generasi bangsa kita malah disibukkan dengan saling bermusuhan. Benar-benar generasi yang susah diajak maju. Sampai sini sudah pada paham ya? Nah, itulah sebenarnya tujuan perguruan ataupun organisasi silat. Makanya jika tidak ingin disebut perguruan pencak silat itu mengajarkan anggotanya bertindak anarkis, ya mari sama-sama diubah pola pikir kita. Terus berbenah saling menjaga toleransi, berdamai pada hati dan pada manusia juga seluruh alam seisinya. Supaya negara Indonesia bisa menjadi negara yang sangat dihormati dan disegani negara lain. Semoga kajian ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengambil hingga kiamat.